Ashdod lebih dulu jadi sasaran. Sirene lalu terdengar sampai Tel Aviv. Di tengah eskalasi yang terus naik, Hizbullah kembali mengirim pesan bahwa front utara belum benar-benar padam. Israel mengonfirmasi ada rudal yang ditembakkan dari Lebanon ke arah Ashdod. Sementara alarm di Tel Aviv berbunyi akibat puing intersepsi yang jatuh. Namun yang membuat situasi makin tegang, mulai muncul laporan bahwa serangan-serangan terbaru ini diduga melibatkan rudal jarak jauh yang lebih berbahaya. Jika benar, maka ini bukan lagi sekadar tekanan rutin di perbatasan, tetapi sinyal bahwa level perang sedang bergerak ke tahap yang lebih berani dan lebih berisiko. Dan di tengah semua itu, ada satu hal yang jarang dibicarakan secara terbuka. Israel tidak selalu menunjukkan seluruh gambaran yang terjadi di dalam negerinya. Karena di balik sistem pertahanan yang terlihat solid, tekanan yang mereka hadapi sebenarnya jauh lebih berat dari yang terlihat di permukaan. Yang berusaha ditutup-tutupi bukan cuma data, tetapi tanda-tanda kekalahan itu sendiri. Israel memperketat pelaporan atas serangan rudal Iran. Jurnalis tidak diberi ruang untuk merekam kerusakan, titik jatuh rudal, maupun rincian dampak di lapangan, baik dari media lokal maupun asing. Pada saat yang sama, Amerika ikut membatasi penyebaran citra satelit beresolusi tinggi untuk kawasan Timur Tengah. Akibatnya, proses verifikasi makin terhambat dan gambaran utuh tentang konflik jadi semakin sulit dilihat. Namun, semakin rapat informasi dikunci, situasi di lapangan justru makin sulit ditahan. Sirene peringatan terus berbunyi, terutama di kawasan utara dekat perbatasan Lebanon, dan sesekali menjalar sampai Tel Aviv. Serangan drone dan rudal dari Hizbullah serta Iran membuat warga hidup dalam tekanan yang tidak putus, tanpa tahu kapan hantaman berikutnya datang dan seberapa besar kerusakan yang akan ditinggalkan. Dampaknya kini mulai terlihat jelas. Gelombang eksodus besar-besaran mulai terjadi. Untuk pertama kalinya, Israel menghadapi situasi ketika jumlah emigran jangka panjang melampaui warga yang kembali. Yang lebih berat, banyak yang pergi justru berasal dari kalangan profesional, dokter, insinyur, hingga pekerja teknologi. Kelompok yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi dan layanan kesehatan. Jadi yang hilang bukan cuma angka, tetapi inti kualitas sumber daya manusianya. Perasaan aman pun pelan-pelan runtuh. Semakin banyak warga meragukan kemampuan negara untuk benar-benar melindungi mereka. Wali kota Margaliot, kota kecil di utara Israel, bahkan sempat tak kuasa menahan tangis ketika menggambarkan kehancuran wilayahnya. Sementara itu, kondisi di bagian utara terus memburuk. Wali kota Kiryat Shmona sampai menyebut kotanya seperti menghilang karena ditinggalkan penduduk di bawah tekanan Hizbullah yang tidak berhenti. Kekecewaan itu kini mulai menjalar kemana-mana. Protes anti-perang muncul di sejumlah kota, sementara penolakan terhadap wajib militer juga terus naik, termasuk dari komunitas Yahudi Ortodoks. Artinya, Israel sekarang bukan hanya ditekan dari luar, mereka juga sedang menghadapi retakan dari dalam, krisis internal yang perlahan menggerus daya tahannya sendiri. Yang terpukul sekarang bukan lagi sekadar rasa aman, melainkan jantung infrastruktur Israel itu sendiri. Banyak yang berusaha ditutup rapat, tetapi sebagian mulai bocor ke publik. Di Gurun Negev, sebuah rudal balistik Iran dilaporkan menghantam pembangkit listrik Ashalim, salah satu fasilitas energi surya terbesar di Israel dengan kapasitas sekitar 320 megawatt. Pembangkit ini memasok listrik bagi kurang lebih 120.000 rumah tangga. Saat sasaran sebesar ini terkena hantaman, efeknya jelas tidak berhenti di sekitar lokasi, tetapi langsung menyentuh kestabilan energi nasional. Tak jauh dari sana, kawasan industri kimia Ramat Hofav di wilayah Be'er Sheva juga ikut dihantam. Iran dilaporkan menargetkan area ini 3 kali hanya dalam rentang 1 minggu.
Padahal kawasan tersebut dikenal sebagai salah satu pusat industri kimia paling penting di Israel. Rekaman yang bocor ke publik memperlihatkan kobaran api besar yang sulit dijinakan. Yang lebih mencemaskan, muncul dugaan adanya kebocoran zat berbahaya sehingga warga di sekitar terpaksa dievakuasi. Seorang pejabat pemadam kebakaran bahkan mengakui adanya ledakan susulan setelah hantaman pertama, pertanda bahwa yang terbakar kemungkinan bukan sekadar bangunan biasa, melainkan material dengan risiko tinggi. Keesokan harinya, serangan kembali datang. Kali ini yang terkena adalah kilang minyak di Haifa, wilayah utara Israel. Ini menjadi serangan kedua dalam waktu yang berdekatan. Jika sebelumnya kerusakan masih terbatas akibat pecahan rudal, hantaman kali ini jauh lebih parah. Api membesar, sementara asap hitam pekat membubung dari kejauhan, menandakan gangguan serius pada salah satu fasilitas energi yang sangat vital. Di Bnei Brak, situasinya juga tidak kalah genting. Munisi klaster menghantam kawasan permukiman, merusak kendaraan dan membuat pipa air pecah. Jalan-jalan tergenang dan ancaman gangguan distribusi air bersih mulai terlihat. Dalam suasana perang, kerusakan sistem air seperti ini bukan hal kecil, karena bisa membuka jalan pada krisis lanjutan, termasuk risiko pencemaran. Masuk ke pekan kedua April, intensitas serangan meningkat tajam. Sedikitnya 15 lokasi dilaporkan ikut terdampak, termasuk area padat seperti Tel Aviv dan Petah Tikva. Sirene berbunyi berulang kali, memicu kepanikan yang terus menumpuk dan menekan psikologis warga dari hari ke hari. Pukulan paling besar kemudian terasa di sektor pertahanan. Sebuah pabrik drone di Petah Tikva dilaporkan hancur total akibat rudal. Padahal fasilitas ini memproduksi drone serta komponen penting untuk kebutuhan militer. Kehancurannya jelas bukan sekadar kerugian biasa, melainkan kehilangan strategis yang besar. Kerusakan juga dilaporkan terjadi di Ramat Gan, ketika sebuah bangunan mengalami kehancuran berat akibat ledakan. Struktur bangunannya runtuh, dan bagian dalamnya hangus terbakar. Dari semua titik yang terkena, polanya kini makin mudah dibaca. Serangan tidak lagi tampak acak, melainkan terarah, sistematis, dan sengaja membidik simpul-simpul vital yang menopang kekuatan Israel. Dan sekali lagi, Israel dipaksa menghadapi pemandangan yang porak-poranda. Tekanan dari dalam Israel juga semakin berat, seiring jumlah korban yang terus bertambah di tengah konflik yang makin melebar. Operasi darat ke Lebanon dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.450 orang, termasuk 126 anak-anak, dan memaksa sekitar 1,2 juta warga mengungsi sejak awal Maret. Angka-angka ini tidak lagi sekadar data. Semuanya telah berubah menjadi beban sosial, kemanusiaan, dan politik yang terus menekan pemerintah dari dalam. Kecaman terhadap Israel pun semakin luas. Di tubuh militer, situasinya juga bergerak ke arah yang makin mengkhawatirkan. Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Eyal Zamir memperingatkan bahwa militer Israel bisa mengalami pelemahan serius jika krisis kekurangan personel tidak segera diatasi. Perang yang berkepanjangan membuat kelelahan pasukan semakin nyata. Tentara Israel dipaksa bertempur terus-menerus di Gaza, Lebanon, dan Suriah. Rotasi yang sempit, tekanan mental yang menumpuk, serta korban yang terus bertambah perlahan mulai menggerus kesiapan tempur mereka. Tekanan berikutnya datang dari persenjataan. Laju penggunaan rudal, baik untuk menyerang maupun bertahan, kini melampaui kemampuan produksi. Dalam hitungan minggu, ribuan rudal balistik, rudal jelajah, dan sistem pencegat seperti Iron Dome, Patriot, serta Arrow telah dipakai untuk menghadapi gelombang serangan dari Iran dan kelompok proksinya. Biaya yang tersedot sudah mencapai puluhan miliar dolar, dan jumlah itu terus membengkak dari hari ke hari. Yang paling genting adalah cadangan interceptor yang mulai menipis. Sistem pertahanan udara yang selama ini menjadi kebanggaan Israel, kini mulai mendekati batas kemampuannya. Produksi tidak sanggup mengejar laju pemakaian di medan perang.
Bila situasi ini terus berlangsung, kemungkinan rudal lawan menembus pertahanan akan semakin besar. Dan itu berarti risiko kerusakan yang jauh lebih luas. Semua tekanan ini makin berat karena ekonomi juga mulai terguncang. Aktivitas industri ikut tersendat, investasi melemah, dan biaya mobilisasi militer terus membesar. Dalam perang seperti ini, yang dipertaruhkan bukan hanya kekuatan senjata, tetapi juga daya tahan ekonomi. Di titik inilah Israel tidak lagi sekadar berhadapan dengan ancaman dari luar, tetapi juga dengan tekanan dari dalam yang bisa ikut menentukan kemana arah konflik ini akan bergerak. Sementara itu, Iran justru memperlihatkan daya tahan yang jauh lebih kuat daripada perkiraan banyak orang. Setelah konflik berjalan lebih dari 30 hari, mereka tetap berdiri dan masih mampu menjaga ritme militernya di tengah tekanan gabungan dari Israel dan Amerika Serikat. Dari sini mulai terlihat bahwa tujuan Iran memang bukan merebut kemenangan dalam waktu singkat, melainkan bertahan lebih lama sampai lawannya mulai terkuras. Cara bermainnya pun konsisten. Iran tidak mengandalkan satu pukulan besar, tetapi tekanan yang diatur bertahap. Rudal dilepas bergelombang, drone murah terus mengalir dari jalur produksi, dan jaringan proksi di berbagai titik tetap bergerak memberi tekanan dari banyak sisi. Ditambah lagi, struktur komando yang tidak terpusat membuat operasi mereka tidak mudah lumpuh meski terus dihantam serangan intensif. Yang lebih menarik, tekanan besar itu bukan membuat Iran kehabisan napas. Justru sebaliknya, mereka terlihat menaikkan tempo. Laporan menunjukkan peluncuran rudal meningkat dibanding pekan sebelumnya, pertanda kemampuan tempur mereka masih jauh dari kata habis. Ini menjadi pesan penting bahwa bombardir besar dari lawan ternyata belum cukup untuk mematahkan daya tahan Iran. Di saat yang sama, justru Israel mulai memperlihatkan tanda-tanda keterbatasan, terutama pada stok interseptor pertahanan udaranya. Ketika serangan datang terus-menerus tanpa memberi ruang jeda, sistem secanggih apapun pada akhirnya bisa terkuras. Dan saat itulah celah pertahanan mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dampaknya kemudian menjalar keluar medan perang. Harga minyak mentah Brent mulai merangkak naik, menandakan pasar global ikut gelisah melihat kawasan yang terus bergolak. Tekanan ini juga membuat pilihan politik dan militer pihak lawan makin sempit. Jadi di titik ini gambarnya mulai jelas. Iran tidak sedang mengejar kemenangan cepat, tetapi sedang memaksa lawannya kelelahan lebih dulu.